Ya, halo kawan Gora, balik lagi di Gora Podcast barengan gue, Alvan Benny. Dan seperti biasa, hari ini kita masih take di Studio Kastara di Jalan Ligar Agung nomor 12 Bandung ya. Jadi buat kamu nih yang misalkan pengen bikin podcast tapi nggak punya alatnya atau pengen beli tapi mahal nih, nah makanya langsung aja datang ke Studio Kastara Jalan Ligar Agung nomor 12 Bandung. Dan buat kontaknya nanti ditulis di bawah ya Instagramnya, langsung aja cek ke sana. Dan hari ini spesial sekali karena di episode kali ini Gora Podcastnya kedatangan salah satu tamu yang keren, lebih keren dari saya. Dan juga buat kamu nih yang misalkan dulu pernah nonton program The Cuts ya di tahun 2017, itu ada di Trans 7. Jadi program lomba cukur-mencukur. Nah, kalau waktu itu nonton pasti kenal nih dengan beliau ya. Langsung aja mungkin kita panggilkan, nggak dipanggilkan sih, udah di sebelah gue juga, Bang Danu Devano. Halo Bang. Halo Alfa. Oke. Nah jadi yang suka nonton dekat pasti tahu dong ya Bang Danu ini. Jadi salah satu finalis ya Bang ya waktu itu ya. Ya, kebetulan juaranya sendiri dari Bandung. Juara dari Bandung. Tapi Bang sebelum kita ngobrol lebih lanjut kita ngopi dulu kali ya. Oh ya, iya benar, ini ada kopi. Ada kopi nih walaupun bukan sponsor. Makasih banget loh ini udah. Iya, ini beli loh. Yang beliin ada director kita, Beben. Wah, baik sekali ini ya. Kita ngopi dulu kali ya, Bang ya. Beben tuh emang paling tahu yang paling suka tuh apa. Oke. Ini Bang Danu kopinya apa nih? Kopi susu. Kopi susu. Kopi susu. Biasanya sih kalau di Cirebon itu tambah gula aren gitu kan. Atau tambah pandan gitu. Oke, jadi biar lebih unik ya. Lebih nggak bosen gitu ya kan. Nggak monoton ya. Nggak monoton rasanya kopi susu. Oke lah, ngopi dulu kali ya. Oke Bang Danu, gue pengen nanya-nanya dulu nih Bang Danu. Sebenarnya kan The Cuts tuh program ini ya, cukur-mencukur ya, bisa dibilang program lomba barber ya. Iya, jadi bukan cuma barber ya. Kalau The Cuts Indonesia itu memang dituntut challenge-nya itu harus bisa potongan rambut pria dan wanita. Oke. Anak-anak maupun dewasa. Anak-anak maupun dewasa. Betul, nggak cuma potong rambut juga. Jadi sampai ke hair design, coloring, dan pastinya dituntut untuk berkarya di situ. Iya betul, berkarya ya, di rambut ya berkaryanya. Di rambut, medianya rambut. Betul sekali, dan emang bisa dibilang kayak memotong rambut itu salah satu bentuk seni ya. Betul. Seni ya. Seni itu seni tata rambut. Tata rambut, karena rambut pun gak cuman potong doang, kadang bisa ada yang disebit ya. Ya itu namanya hair design. Nah hair design itu Yeah. disebit. Kalau disebut bahasa kerennya apa tuh Bang? Disebit itu ada bahasa ininya gak sih? Disebit apa ya? Saya juga nggak tahu. Disebit Digambar ya, rambutnya itu digambar. di garis gitu ya. Ada yang di skin bilangnya kan Iya. gitu. Tapi kalau Bang Danu sendiri nih bisa dibilang seorang apa nih? Seorang barber kah, seorang capster atau businessman gitu? Kalau saya biasanya kalau ditanya profesinya apa tergantung jobnya ya, tergantung undangannya gitu. Tergantung undangan. Ya. Oke, biasanya ada undangannya apa jadi Bang? Ya kan kadang memang cenderung kebanyakan orang sekarang kenalnya tuh saya tuh seorang barber. Oke. Jauh sebelum dikenal gara-gara program acara itu. Iya. Sebagai seorang barber justru saya lebih banyak main film, iklan gitu, FTV gitu. Lebih banyak syuting kayak gitu kan, ataupun foto-foto model gitu. Tapi waktu itu memang belum sampai yang populer lah, belum populer banget gitu. Skuter kalau kata orang ya, selebritis kurang terkenal. Selebritis kurang terkenal. Tapi nih Bang, lu tuh bisa apa ya di dunia per capsteran ini atau per barberan ini tuh udah berapa lama sih? Kalau ditanya berapa lama untuk potong rambut ya, mulai potong rambut itu dari tahun 2001. Sekarang 2021, 20 tahun. Tapi kalau terjun ke industri potong rambutnya, artinya saya pertama kali buka barbershop itu tahun 2011. Oke, wah udah lama juga berarti. Ya. Udah sekitar 9 tahun 10 tahun ya? Iya, mau 10 tahun. Mau 10 tahun ya. Oke, berarti kalau
terjun di dunia percukur rambutan tuh 2001 ya? 2001. 2001, wow udah lama banget ya. Berarti itu gua waktu itu masih main kelereng benar. Masih main kelereng, masih main petak umpet ya. Masih meler gitu. Masih meler. Gitu ya. Masih kalau main itu masih disuapin sama mamah biasanya. Masih disuapin sop. Kelas berapa tuh tahun 2001? 2001 kelas berapa ya? Itu baru TK kalau nggak salah. Baru TK? Iya, wah jauh sekali umurnya berarti. Tapi sekarang tetap kan wajah kita sama kan, seperti seumuran kan. Seperti yang seumuran. Yang seumuran tuh entah Bang Danu yang terlihat muda atau saya yang terlihat tua. Sayanya dong yang terlihat muda, sayanya harus. Soalnya sengaja sebelum podcast saya cukur dulu. Oh, cukur dulu. Oh, sebelumnya emang ditumbuhin sengaja ya? Iya. Oke. Biar apa? Masih terlihat generasi milenial. Oke, nah Bang Danu kan kayak ada istilah capster ya. Terus ada barber. Nah, itu tuh apa sih? Capster tuh apa sih sebenarnya? Ini sepengetahuan saya ya. Kalau di Indonesia itu capster itu memang ada yang bilang tukang cukur. Iya. Kemudian tapi terbagi lagi karena gini, Indonesia itu kan paling lama dijajah oleh Belanda. Capster sendiri itu bahasa Belanda. Oke. Yang artinya ya tukang cukur, tukang potong rambut. Nah, dulu memang orang taunya yang tukang cukur keliling atau yang ada kiosnya, itu disebutnya capster. Oke. Berjalannya waktu, kalau di dunia salon sendiri, capster ini setahu saya itu asistennya hairstylist. Dia malah nggak potong rambut. Jadi dia yang misalnya nge-treatment, krimbat ataupun coloring, yang bagian untuk asisten apa mengaplikasikan produk-produk coloringnya kayak gitu. Di dunia barber sendiri di Indonesia masih banyak juga yang bilang barber itu dengan sebutan capster. Sah-sah aja sih. Iya. Tergantung pemahaman ini aja. Pemahamannya apa ya gitu. Pemahamannya apa, tapi dari itu bahasa Belanda memang artinya tukang cukur. Tukang cukur. Oke, berarti kalau misalkan ada teman-teman Gora juga yang nyebut tukang cukur itu capster, nggak salah juga sebenarnya. Nggak salah juga. Cuman ya itulah mungkin ya perbedaannya kayak jadi capster tuh kalau di dunia salon lebih ke asistennya hairstylist. Betul, asistennya hairstylist, asistennya hairdresser kayak gitu ya. Oke, begitu ya. Nah, kalau bedanya nih ya Bang, ada pangkas rambut, ada barbershop, ada salon. Nah, itu bedanya apa tuh Bang? Sebenarnya kalau dari dua sisi, pangkas rambut dan barber ini sama ya, cuma beda nama aja, barbershop sama pangkas rambut. Kalau barber tuh orangnya. Oke, tukang cukurnya itu disebut barber. Barbershop tempatnya berarti. Barbershop tempatnya. Barbershop kan bahasa Inggris ya. Namanya cuma pangkas rambut gitu ya, tempat pangkas rambut gitu. Kalau salon kan identik menerima pria dan wanita. Nah, kalau di Indonesia sendiri atau di beberapa negara di luar itu cenderung ketika mendengar barbershop itu identik customer yang diterimanya pria. Gitu. Padahal di aturan internasional yang tadi saya tunjukin buku lamanya ya, yang di off air tadi ya, yang pas off air tadi, memang seorang barber itu dulu belum ada hairstylist ya, tukang potong rambut itu namanya barber. Itu memang wajib bisa motong rambut wanita, anak-anak, bisa coloring sampai ke membuat cairan untuk mensterilkan alat-alat cukur. Oke, jadi ada mensterilkan alat-alat cukur juga. Nah, itu disterilkan tuh gimana tuh Bang? Gini maksudnya, kalau dulu kan alat cukur ini kan contoh satu silet ya. Kalau dulu silet itu razor sebutannya ya. Pisau cukur itu bukan gunting. Jadi dia kayak pisau cukur gitu yang diasah terus-menerus. Jadi kan satu pisau itu bisa dipakai untuk beberapa orang berkali-kali gitu. Kalau sekarang kan udah canggih, udah ada silet. Satu silet harusnya nggak boleh dipakai lebih dari satu customer gitu kan. Karena menjaga ya itu ya penularan penyakit dan lain-lain. Nah terus yang menurut juga barber itu karena basically-nya rata-rata dokter, dia mampu bedah ringan. Kenapa dulu barber itu gajinya atau gengsinya lebih tinggi daripada dokter?
profesinya itu lebih dihargai daripada seorang dokter. Karena barber ini adalah basically-nya dokter bedah. Kayak gitu. Dia mampu jahit ringan, menjahit luka luka perang kayak gitu kan, ngeluarin peluru. Makanya ketika zaman perang dunia dulu, seorang barber itu salary atau penghasilannya jauh lebih tinggi daripada dokter. Kayak gitu ya. Oh, jadi zaman dulu tuh barber tuh kayak bisa dibilang berjasa banget ya. Berjasa banget ya. Tapi kan kalau sekarang kayak orang-orang juga banyak yang belum tahu nih ya barber itu apa. Bahkan memandang sebelah mata profesi tukang cukur. Tukang cukur, iya. Apalagi kalau tukang cukur yang biasa aja gitu ya, yang tempatnya ini tuh kadang nggak mau gitu, pengen yang di tempat mahal gini. Padahal awalnya itu barber itu berjasa sekali ya, bahkan sampai kayak bisa tadi operasi ringan gitu ya. Bedah ringan ya. Yeah. Wah, keren banget. Nah, kalau misalkan kan tiap mencukur tuh ada potongan-potongan rambutnya gitu ya, jenis-jenis potongan rambut. Nah, itu tuh biasanya menyesuaikan dengan apa sih biasanya tuh? Kalau saya pribadi dengan pengalaman dan apa yang saya pelajari ya selama ini. Kalau selama ini orang bilang potong rambut itu tukang cukurnya harus bisa nyesuaiin dengan bentuk wajah gitu kan. Iya. Ternyata nggak sesederhana itu, bukan cuma bentuk wajah ternyata. Tapi harus paham juga anatomi tulang kepala, tekstur rambut customernya yang dia pegang, bahkan sampai ke karakter atau kebutuhan si customer kayak gitu. Berarti harus dipelajari juga kayak kerangka kepala gitu ya? Anatomi tulang kepala ya? Ada istilah-istilahnya kan. Oh, iya kan kadang orang ada yang peyang, ada yang gimana gitu ya. Apalagi orang-orang Asia ya. Orang-orang Asia memang ya selama saya motong orang-orang customer saya nggak ada yang bagian kanan dan kirinya itu benar-benar simetris. Tapi mungkin semua manusia walaupun terlihat simetris pun sebenarnya nggak ada yang simetris sih. Ada aja bedanya gitu ya. Emang diciptakannya seperti itu mungkin. Ada rahasia Allah di situ. Ada rahasia Allah ya di situ ya. Kenapa dibeda-bedain ya? Sebelah kanan sebelah kiri gitu kan. Kadang kasih simetris juga. Nah, Bang, tadi sebelum kita lebih lanjut nih ya ngobrol tentang cukur mencukur nih. Jadi Bang Danu ini juga nih kawan Gora sebelum menjadi capster atau barber gitu ya, pernah juga tadi sempat disinggung dikit, sempat jadi model ya Bang ya? Model. Terus main film juga ya? FTV. Layar lebar FTV itu layarnya udah lebar loh. Saya layar kecil aja belum pernah. Udah nih? Iya ini sekarang. Di YouTube kan? Di handphone. Layar YouTube ya di handphone. Kalau nyetelnya di TV, layar lebar. Kalau layar gede ya. Kalau nontonnya di bioskop, layar lebar ya. Mungkin saya nggak akan nyampe dulu bioskop. Mungkin masih tingkat RT lah, layar tancap ya. Tapi itu cukup lebar juga. Nah, Bang, awal karir lu tuh sebenarnya di mana dulu nih? Pertama banget ya. Pertama banget itu ya modeling. Model keliling. Model keliling. Karena gue memang benar-benar keliling di Bandung dulu. Sebelum gue jadi yang tadi lo tanyain tuh. Gue keliling dari studio foto satu ke studio foto lain. Kalau kawan Gora tahu, kalau misalnya dulu pernah lihat studio foto itu masih ada contoh-contoh foto yang buat 3R, 4R. Iya betul, 3R, 4R ya, yang dipajang di etalasenya biasanya ya. Bahkan gue tawarin, pakai foto gue dong buat sampelnya. Oh gitu awalnya. Dan nah itu gimana tuh nawarinnya kayak? Ya ada ditolak, ada yang terima. Datang ke tempat fotonya, studio foto, Bang, gue pengen foto gue pajang dong gitu. Ya, gue nawarin jasa gitu. Boleh nggak jadi model di foto studio ini? Ini contoh-contoh foto gue, foto di studio lain. Gue harap sih foto gue bisa dijadiin sampel. Itu tuh sebenarnya cuma buat supaya orang tuh sering lihat muka gue di Bandung. Orang Bandung tuh yang datang ke studio foto ngelihat muka gue. Padahal dia nggak tahu gue siapa kan. Tapi paling nggak kerekam sama mereka gitu. Asa pernah lihat gitu. Di studio foto mana ya ini? Sankingnya kalau itu. Di Fuji Film mana nih? Nah, biasanya gitu ya. Fuji Film dulu tuh. Nah, terus habis dari model kemana nih? Dari modeling foto, ya, model
ke catwalk, ikut kompetisi-kompetisi model apa? Catwalk. Salah satunya yaitu tiba-tiba bisa jadi juara umum Sebandung. Dari situ naik lagi ke majalah, cover boy majalah Aneka Yes, tahu nggak? Aneka Yes. Iya. Oh, saya tahunya kalau tahun berapa itu, Bang? 2004. Oh, saya masih baca majalah Bobo. Oh, makanya nggak mungkin saya jadi cover majalah Bobo gitu kan. Ya gitu. Jadi langsung dari situ mulai pelan-pelan ke layar kaca. Layar kacanya juga dari ya kebetulan saya nggak pernah main sinetron ya. Mainnya FTV yang satu judul abis. Jadi makanya orang agak susah nginget ya kan. Dan itu pun dari figuran, peran pembantu utama sampai akhirnya dapat peran utama. Kalau layar lebar saya belum pernah dapat peran utama. Baru sampai peran pembantu. Oh, peran pembantu. Memerankan sebagai pembantu bukan? Bukan dong. Bukannya pemeran pembantu itu yang membantu peran utamanya. Menguatkan karakter peran utama. Oke. Dan berarti di total nih ya kalau film FTV deh. Udah berapa nih, Bang? Kayaknya lebih ya dari 20 judul ya. Kalau lihat di ini banyak sih, emang banyak. Banyak ya, layar lebar juga. Nah, ini nih. Pernah jadi presenter TV juga. Iya. Jadi gini, sebenarnya gini. Buat mudah-mudahan bisa dipetik hikmahnya sama teman-teman kawan-kawan Gora ya. Jadi kalau kita memutuskan untuk terjun ke dunia entertain, kita harus lihat bidang-bidang di dunia entertain itu apa aja. Kalau saya memang basically suka sama semua hal yang berbau seni. Makanya ketika di entertain, ketika mau tampil di depan layar, siapa aja sih yang kita tonton di TV? Pertama, penyiar berita atau presenter atau host. Saya belajar. Kemudian aktor, saya belajar seni peran, saya sekolah. Kemudian penyanyi, saya sekolah vokal. Kemudian apalagi? Musisi, saya punya band. Saya setelah sekolah vokal buat nyanyi akhirnya jadi vokalis band. Apalagi ya? Seni ya saya juga nggak nyangka potong rambut akhirnya masuk TV juga gitu. Iya, balik-baliknya ke TV juga. Ke TV lagi ya. Selain ya modeling tadi. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada job catwalk atau foto, ada job MC nih gitu kan. Iya. Lagi sepi MC, ada nyanyi nih. Ada sepi lagi nyanyi, ada dapat judul film atau iklan gitu kan. Kerabat ya, Bang. Kerjaan apapun diembat. Bakat soalnya. Bakat ya ku itu. Butuh. Bakatku butuh. Nah, kalau jadi presenter TV berapa lama nih, Bang? Sekitar 5-6 tahunan ya. 5-6 tahun cukup lama juga berarti ya. Cukup lama juga. Nah, modeling iya ya, main aktor pun iya, presenter pun iya. Dan kenapa ini jadi nyasar ke cukur nih? Karena waktu itu kan kalau kita mau jadi dulu ya, sebelum hitsnya media sosial seperti sekarang nih, kawan Gora, kita itu kalau mau terkenal atau mau menjadi seorang aktor atau seorang entertainer itu mau nggak mau supaya lebih cepat prosesnya dan konsistensi kitanya terjaga, itu kita harus stay di Jakarta. Nggak bisa kayak saya dulu tuh bolak-balik ke Bandung. Orang akan mendahulukan, memprioritaskan talent-talent yang bisa cepat di calling gitu kan. Kayak gitu. Padahal casting itu setiap hari itu ada. Ada ya? Ada ratusan casting, ratusan PH itu tuh pasti ada aja setiap hari itu ada jadwal casting, entah itu iklan, entah itu film, entah itu dan lain-lain lah gitu kan. Sampai misalnya komedi kayak gitu kan. Nah, tapi saya memutuskan kuliahnya itu pengennya di Bandung. Makanya setelah menyelesaikan kuliah mau balik lagi ke Jakarta tuh rasanya berat banget. Karena gini, kita sekarang dapat job film nih, satu judul. Kita nggak tahu nih dapat lagi kapan, kayak gitu kan. Betul. Mau nggak mau kan harus ada passive income uang saku, pemasukan yang tetap lah gitu. Paling nggak ya bisa buat bertahan hidup. Makanya akhirnya saya buka
barbershop saat itu dengan bayangan nanti kalau barbershop udah jalan saya bisa balik lagi ke Jakarta nih gitu kan. Ternyata nggak ke Jakarta, malah ke Cirebon. Rezekinya di Cirebon. Rezekinya di Cirebon. Oke, berarti buka barber tuh di tahun 2011 ya. 2011. 2011. Oh, tanggal cantik berarti ya. 20 November. Nah, itu nomornya cantik sekali, itu yang biasanya kalau di counter tuh yang harganya 300.000, 500.000 itu kalau nomor cantik kayak gitu. Yang ini mah saya beli tuh 1,5 juta ya. Soalnya kalau dijumlahin semua angkanya tuh jumlahnya 8. Ya. Oh, ini yang nomornya sedikit ya. Mahal ini yang gini. Oke, Bang, berarti dari 2011 membuka usaha barbershop ya. Buka usaha barbershop pertama tuh buka di mana? Tubagus Ismail, Bandung. Di Tubagus Ismail. Sekarang masih ada? Sejak tahun 2018 itu udah saya tarik semua ke Cirebon, yang di luar kota Cirebon saya tarik semua ke Cirebon. Oke. Oh, jadi sekarang di Cirebon semuanya. Cirebon. Emang kalau dulu awalnya ada di mana aja nih? Bandung, Cimahi, Cirebon. Cirebon tuh ada 3 saat itu. Terus di mana lagi ya? Oh, di Kuningan, tepatnya di Cilimus ya. Kalau sekarang sih udah saya pusatkan satu, kecuali yang di Kuningan itu, yang di Cilimus itu. Jadi ada 2 paparazzi di Cirebon. Nah, ada 2 paparazzi. Nah itu, jadi kawan gue, nama barbershopnya Bang Danu ini Paparazzi ya? Paparazzi Barbershop. Paparazzi Barbershop. Ada Instagramnya juga ya Kang ya? Ada. Kalau pengen ngecek nih Instagramnya Bang? Boleh di @paparazzi barbershop _Z. Paparazzi _Z Barbershop, langsung cek aja ya buat kamu nih kawan gue yang misalkan kepo banget. Wah, Paparazzi Barbershop tuh kayak gimana sih ya? Terus di situ juga dijelasin ya pelayanannya ada apa aja gitu ya? Ya, kita lengkap sih. Oke. Dan kalau sekarang di Cirebon semua, ada berapa cabang di Cirebon berarti sekarang? Kalau di kota Cirebonnya itu terpusat di satu titik ya. Di satu titik. Di alamatnya di mana tuh? Di Jalan Sudarsono, Dr. Sudarsono nomor 44. Jalan Dr. Sudarsono nomor 44 Cirebon. Dr. Sudarsono, ya? Iya. Okay. Kalau yang satunya itu di Jalan Raya Caracas, itu dari Cirebon ke arah Kuningan. Dari Cirebon ke arah Kuningan. Iya, di situ ada, berarti di Cirebon ada 2 sekarang ya, pusatnya yang di Jalan Sudarsono. Dr. Sudarsono. Begitu. Jadi buat kamu kawan Gora yang mungkin ada di Cirebon ya, pengen cukur, langsung aja cus meluncur ke sana. Langsung dong. Nah, Bang, kan mengingat sekarang tuh lagi Covid ya. Pandemi ya. Lagi pandemi ini. Untuk bisnis barber sendiri di kala pandemi ini tuh gimana sih Bang? Apakah mengalami penurunan atau apa gitu? Jelas. Semua sektor ya, apalagi barbershop. Karena begini, pasti orang-orang berasumsi bahwa barbershop ini adalah salah satu tempat yang memiliki risiko tinggi, high risk dia untuk penularan penyakit ya, COVID gitu kan. Nah, jadi makanya kalau misalnya sekarang dijalankan protokol kesehatan, sebenarnya kita nggak kaget, karena standarnya kalau untuk barbershop, salon gitu, memang sudah seharusnya seperti itu. Dari awal saya mendirikan Paparazzi Barbershop pun sudah saya jadikan SOP, kayak peralatan harus steril, kemudian dengan sarung tangan dan masker kayak gitu. Nah, walaupun pada kenyataannya ada aja misalnya barber kita yang tidak mengindahkan, tapi kita langsung tegur kayak gitu. Jadi kita nggak kaget ketika harus menjalankan protokol kesehatan sekarang lebih ketat lagi. Nah, permasalahannya di awal pandemi aja ya, kita itu kehilangan customer itu sampai 60% ya. Wah, awal-awal berarti sekitar bulan Maret, kemudian April tuh di titik terendah. Karena saat itu PSBB juga diberlakukan gitu. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu sampai Januari, hampir setahun ya, 2 bulan lagi mungkin ya. Pemulihannya itu baru sekitar 20%. Masih kehilangan 40%. Di sini kan saya berpikir, wah ini kita kan juga nggak tahu sampai kapan ya. Entah setelah semua orang divaksin baru merasa aman, kemudian baru kehidupan itu seperti normal, biasa lagi.
Tapi itu kita nggak bisa prediksi Iya, kapan. betul. Dengan ya kondisinya sekarang yang berubah-ubah terus ya, kebijakan-kebijakannya. Betul sekali. Dan Bandung pun sekarang tadi juga sempat lihat info berita masuk zona oranye. Udah masuk Sekarang zona oranye lagi. Kemarin kan sempat zona merah. Ya. Sekarang udah turun ke zona oranye lagi. Ya, emang sih itu bingung. Nah, makanya saya berpikir saya harus mengembangkan bisnis barbershop ini ke bisnis yang lain sebagai penopang. Oke. Sambil menunggu pemulihan customer ini gitu. Customer. Oke. Karena ada dua hal. Bisa jadi yang tadi mereka masih takut, sebagian lagi yang belum kembali, atau yang kedua disebabkan oleh kondisi perekonomian yang tadinya potong di paparazzi itu merupakan ya harganya agak normal lah gitu ya. Jadinya Terlihat agak mahal. jadi terlihat mahal ya. Jadi mereka lebih potong rambut udah deh dipangkas rambut aja yang penting rapi. Ya, Kayak gitu. kadang begitu ya. Tapi maksudnya ketika kawan Gora nih ya mau potong rambut dipangkas dengan di barbershop yang emang proper tuh pelayanannya pun beda ya. Harusnya beda. Harusnya beda ya. Harusnya beda. Dan dari harga walaupun maksudnya dibilang barbershop lebih mahal, tapi karena servis yang diberikannya kayak dari kebersihannya ya, alat-alatnya dan servis yang diberikan tuh lebih baik, ya worth it gitu ya sebenarnya. Harusnya gitu. worth it. Harusnya worth it begitu. Nah, Bang, kegajal banget nih kenapa namanya paparazzi? Apakah dulu awal-awalnya Bang Danu ini sering dikejar paparazzi gitu? Jadi sampai akhirnya memutuskan memberi nama Justru paparazzi. harapan saya itu customer yang potong rambut di paparazzi, setelah keluar dari paparazzi itu dikejar-kejar paparazzi. Maksudnya dia akan banyak secret admirer-nya gitu loh. Jadi Oke. pusat perhatian orang gitu kan. Ada yang diem-diem, keren tuh, komen kayak gitu. Filosofinya itu yang selain di samping itu karena saya sendiri sebenarnya orang media ya. Saya orang yang berkecimpung di dunia media gitu, sinematografi. Jadi kata paparazzi itu lebih fleksibel. Kemudian kalau dari bahasanya lagi itu paparazzi itu pop, bahasa Jawa popo rosso sebenarnya saya plesetkan, memupuk rasa. Oke. Poporoso. Iya, jadi kita harus dalam kehidupan itu harus selalu memupuk rasa, peka terhadap orang lain misalnya, harus saling melihat keadaan di sekeliling kita lah kayak gitu. Oke. Dan nih Bang Danu sendiri sebagai yang orang berkecimpung dunia percukur rambut tadi nih ya. Kalau Bang Danu mau cukur nih, cukur itu biasanya gimana cukur sendiri? Gak mungkin ya kalau cukur sendiri ya Bang. Apa mungkin aja nih kalau cukur Mungkin sendiri? aja. Oh mungkin aja. Kalau pas saya lagi pengen bangetnya tuh tengah malam misalnya. Kalau saya kan biasanya potong rambut tuh nggak bisa direncanakan. Jadi kalau saya pengen potong ya harus saat itu harus potong. Kadang anak-anak atau barber-barbernya paparazzi itu udah pada istirahat. Saya nggak enak gitu mau ganggu kan. Makanya ya udah deh potong sendiri aja gitu. Oh jadi potong sendiri berarti kadang bisa ya potong sendiri gitu ya? Tapi kan nggak puas karena kan bagian belakang kan nggak enak ya kalau sendiri walaupun lihat kaca lagi gitu di belakang nggak enak. Susah ya. Soalnya nggak ada AAA yang lihat atau pas nah, kan juga kayak gitu pas udah kirang tak nah. Berarti kalau misalkan Bang Danu sendiri nih sebagai yang berkecimpung di dunia percukuran, kalau nyukur tuh biasanya ganti-ganti model rambut kah atau misalkan nah ini udah gue banget nih udah jadi identiknya gue nih Sayanya. uh-uh. Kalau saya dari dulu kayaknya Beben yang paling lama ya sama Ervan merhatiin saya gitu. Pasti ganti-ganti terus model rambutnya. Saya tuh termasuk yang jenuhan sebenarnya sama potong rambut. Oke. Kayak gitu, makanya selalu berusaha hairstyle-nya itu berubah-ubah gitu. Oke. Jadi sering ganti-ganti gaya rambut ya. Tapi pernah gak sih ada yang kayak wah ini serk banget nih. Nih gue lagi keren-kerennya banget nih rambut nih. Karena kalau kayak sekarang kan kita sudah, apalagi saya udah menikah ya, udah punya istri gitu. Ada keluarga yang mengoreksi kadang. Kita misalnya pengen kayak saya pribadi lagi pengen banget rambut gondrong gitu kan. Tapi diomelin sama istri kayak gitu misalnya. Nggak suka. Kita malah sering denger ngomelnya jadinya ya udahlah potong aja kayak gitu misalnya gitu. Tapi selain style rambut juga suka diwarna-warnain gitu nggak Bang? Suka.
Diwarnain juga suka ya? Suka juga. Itu biasanya warna apa tuh? Tapi kalau misalnya saya lagi suka warna nih, diwarnain terus nggak berhenti. Tapi kalau udah kayak sekarang hitung lagi, lama pasti saya untuk pengen punya warna lagi. Oke. Warna apa aja udah kayak sih. Warna apa aja udah ya? Kayaknya udah deh. Wah ini kalau gue salah satu orang yang gak berani sih kalau main warna di rambut. Pink kayaknya belum. Nggak pede. Oh pink belum? Iya belum, kayaknya jangan lah ya. Hijau udah hijau tapi. Hijau udah. Udah. Tapi kalau rambut pakai lem kayu gitu udah pernah bang? Jadi, yang Dipang gitu kan. belum lah, jangan. Susah Nggak bersihin. Bersihinnya. Bersihinnya pakai thinner itu. Nah, bang, kalau biasanya ada orang yang datang ke pangkas rambut, barbershop gitu ya. Ada yang ketika duduk ditanyain mau dipotong apa, dirapihin. Nah, dirapihin tuh kayak gimana sih sebenarnya nih ya bang? Ya kalau misalnya ya, sebenarnya itu kita harusnya konsumen ya yang kita tanya dirapihinnya tuh pengen gimana. Kalau persepsi seorang tukang cukur atau barber, dirapihin ya kita potong pasti pendek. Oke. Tapi ya kadar pendeknya itu biasanya kalau saya menerapkan SOP ke paparazzi barber itu mereka nggak langsung tipis banget gitu. Jadi dari comb attachment atau kalau apa teman-teman tahunya apa ya, sepatu clipper kali ya. Iya. Ada yang kayak di clippernya itu Iya, kan, di clippernya. yang suka diganti-ganti depan. Itu dari yang nomor besar dulu gitu. Oke, biar nggak terlalu pendek. Biar nggak terlalu pendek, lebih ya nggak bisa. Kalau udah ketipisan kan nggak bisa dipanjangin gitu, harus nunggu lagi gitu. Bener. Tapi kalau panjang bisa, kalau misalkan terlalu panjang masih bisa dipendekin ya? Masih bisa dipendekin, kurang tipis nggak, kurang dikit lagi, dikit lagi. Oke. Jadi kan kadang ada juga orang yang pengen dirapihin tuh ya udah aja ngomongnya dirapihin, nggak ngomong apa-apa lagi gitu ya. Nah itu biasanya di tukang cukur tuh di tempat barber sendiri tuh punya SOP yang beda-beda ya dengan kata dirapihin itu ya. Betul, beda-beda. Kalau kita pasti yang menerapkan potongan ideal. Ideal itu di bagian samping itu, kalau saya punya racikan atau rumusan, ketebalan bagian samping itu idealnya untuk seorang pria itu seperti apa, kayak gitu kan, dengan anatomi wajah dan tulang kepalanya, bagian atasnya gitu, itu disesuaikan aja. Disesuaikan aja begitu. Kalau di paparazzi seperti itu, kita berikan potongan yang ideal. Yang ideal ya. Oke, dan kayak buat anak sekolah mah pasti di atas alis gitu ya, potongannya kan di atas alis ini. Nggak nutup telinga. Biar nggak kerajia guru. Nggak kena kerah itu. Iya benar. Iya, dan ini juga bang, kayak tadi kita masih membahas juga bisnis barbershop di pandemi ini ya. Ada ini apa ya, bisa dibilang pelayanan baru nggak sih ketika pandemi ini, kayak misalkan kayak barber dipanggil ke rumah nih si tukang cukurnya. Iya, yang dirasakan sebenarnya kita home service kayak gitu ya. House call barbering itu dari awal berdiri sudah ada. Dan itu bagus dulu juga sudah ada. Kita biasanya dipanggilnya ke hotel, rumah sakit, atau untuk wedding gitu kan. Nah, dengan adanya pandemi ini, ketakutan orang keluar rumah, akhirnya permintaannya, demand-nya semakin besar. Walaupun nggak rame-rame banget, nggak bikin semua orang jadi pengennya delivery haircut service kayak gitu, karena pertama cenderung harganya lebih mahal, ya kan, karena ada transport dan lain, ada ongkirnya gitu kan. Yang kedua, mereka juga sebenarnya masih khawatir jangan-jangan nanti tukang cukurnya yang bawa penyakit ke dalam rumah kayak gitu kan. Jadi gitu. Tapi kalau kita memang dari awal sebelum pandemi juga udah ada, dari awal berdiri. Oh, udah ada servis itu. Tapi ketika pandemi ini ada yang lain lagi. Ada peningkatan ini. Oh, kalau servis lainnya ya, yang selama di pandemi nggak ada yang berubah kok. Oh, nggak ada yang berubah, masih tetap sama ya? Iya, cuma lebih ketat aja protokol kesehatannya. Oke. Dan emang di paparazzi sendiri sebelum PSBB pun sudah menerapkan itu ya, kebersihannya gitu ya. Yang tadi udah disinggung juga kayak alatnya di sterilkan gitu ya. Yang tadi juga sempat dibahas nih kawan gue di off air ya. Jadi disterilkan itu dengan kayak cairan kimia gitu ya bang ya? Iya, betul. Cairan kimia. Yang memang khusus untuk alat-alat cukur, alat-alat bedah kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalkan nih ada mesin yang apa itu namanya bang? Kalau yang clipper. Itu? Nah, clipper. Itu ngebersihinnya gimana tuh? Oh, itu dibuka dulu ya pisaunya. Oh, baru dibuka dulu. Oke. Terus kan dia harus selalu diminyakin ya. Harus selalu pakai clipper oil supaya
tajam terus, karena kalau nggak cepet tempul. Oh. Makanya aduh ini clipper kenapa sih baru dipakai berapa bulan misalnya udah Iya. tumpul, berarti tukang cukurnya nggak pernah minyakin. Minyakin. Nggak Oh, rajin oke. minyakinnya kayak gitu. Harusnya kuat bertahun-tahun. Oke, tapi itu pisaunya bisa diganti. Bisa. Oh, bisa diganti ya? Bisa. Oh, bisa diganti. Bisa Oh, diganti. oke. Mungkin kita minum dulu ya, Bang. Minum dulu kita. Kopi dulu lah. Ya, masih kopi beli yang bukan sponsor. Setelah episode ini langsung ada nih. Amin, amin, amin ya. Setelah episode ini mungkin ada. Kalau teman-teman yang nonton punya coffee shop atau punya usaha minuman sejenis, boleh langsung hubungin di bawah ini kontaknya. Iya, ada langsung Kita aja. mau support. Kita mau olahraga, mau support. So, gimana lagi langsung dibuka pintu selebar-lebarnya nggak? Betul. Kita membuka pintu sangat lebar sekali ini, Bang. Nggak dikunci, nggak digembok. Iya. Dibuka langsung ya. Bisa jadi bukan hanya minuman, nanti ada cemilan gitu. Ada cemilan. Ngobrol sambil makan gitu kan. Sambil makan. Mungkin ada yang apalagi gitu, baju. Iya benar. Dan lain-lain gitu ya. Boleh banget. Nah, Bang, balik lagi nih ya. Ketika Abang masih apa ya? Kan dulu tuh sempat main FTV. Di layar lebar juga, aktor juga, presenter juga, dan sekarang menjadi pemilik barbershop. Setelah sekarang ini pengen gak sih kayak balik lagi ke dunia pertelevisian gitu, main film atau apa gitu? Pengen banget ya, tapi justru saya nggak pernah keluar dari dunia sinematografi. Yang tadi saya singgung pengembangan bisnis barbershop ini. Sekarang Paparazzi Media itu saya hidupkan lagi. Sebelumnya Paparazzi Media 8 ini bergeraknya di jasa videografi. Kita menerima jasa produksi video apapun bentuknya, iklan, produk, company profile, dan lain-lain sebagainya lah. Nah, karena pandemi saya dituntut untuk berpikir keras. Sekarang eranya digital ya, Iya. online, kemudian teman-teman pasti jarang banget lepas dari handphone tangannya gitu. Lihat, yang dilihat apa kalau udah di media di smartphone kayak gitu? Kalau nggak foto, Kalau nggak foto, video. video gitu kan? Kalau Cewek nggak- lagi. kayak gitu. TikTok lagi. TikTok lagi ya. Ya pokoknya yang sejenis itu. Jadi memang sekarang udah eranya kayak gini gitu. Kita harus fleksibel ngikutin perkembangan zamannya. Tapi kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif ya, salah satunya untuk bisnis kita kayak gitu. Makanya Paparazzi Media 8 itu bergeraknya di jasa fotografi dan videografi. Apapun kebutuhannya. Jadi maksudnya bisa nggak wedding? Bisa. Foto videografi wedding bisa banget. Bisa. Iklan produk bisa. Video company profile perusahaan apa bisa. Bikinin promotional video untuk universitas bisa. Iklan UMKM, ikan kopi. Kalau mau bikin kopi bisa. Lagi kopi bisa ya. Bisa. Foto produk dan lain-lain. Semua bisa. Semua bisa. Palu gada nih Bang Palu Beno ini gada. ya. Apa lo mau gua ada pokoknya ya. Cuma kan saya lebih banyaknya akhirnya di belakang layar. Saya sebagai director, sutradara, kalau misalnya bikin iklan minuman atau bikin apa company profile, itu saya lebih ke mendirect ya. Oke, begitu. Nah, Bang, kan sekarang lagi pandemi nih ya. Abang itu salah satu orang yang bisa dibilang survive di era pandemi ini ya. Bisnisnya masih alhamdulillah masih berjalan. Lancar, mungkin kedepannya juga semakin sukses, balik lagi kembali customer-customer yang dulu mungkin sempat menghilang ya karena pandemi gitu ya. Ada tipsnya nggak nih Kang? Cara-cara kreatif nih kita sebagai anak muda gitu ya untuk melalui pandemi ini agar bisa survive gitu. Nah, itu tadi disebutin kreatif ya. Karena gini, saya pernah dapat pesan dari seorang sutradara senior ya. Beliau itu Pak Sony Gawakasak, kalau ada yang tahu, sutradara salah satu banyak film lebar, bukan salah satu, malah banyak banget film layar lebarnya Pak Sony Gawakasak ini yang meledak. Dia sempat bilang gini sama saya, kalau jadi orang itu jangan orang yang pintar, katanya. Orang pintar itu kalah sama orang cerdas, kata dia. Nah, tapi orang cerdas kalah sama orang yang pinter-pinter. Iya, pinter-pinter apa Pak maksudnya? Ya kreatif, pinter-pinter ngakalin gitu. Yang nggak bisa jadi bisa, gimana pun caranya, nggak harus wah kayak gini. Aku nggak bisa bikin podcast, ya karena alat-alat aku nggak secanggih-canggih yang ada di sini misalnya. Nah, tapi kalau yang kreatif, udah kita bikin aja pakai handphone, jalan dulu kayak gitu misalnya. Nah, yang itulah yang dituntut sekarang ini. Jadi nggak usah nunggu punya sesuatu dulu untuk bikin, tapi bagaimana caranya dengan tidak punya pun
bisa membuat sesuatu gitu, menghasilkan sesuatu, digali gitu ya kreativitasnya. Nah kemudian dilihat peluangnya. Kalau memang sekarang udah eranya digital, udah eranya serba online, ya harus mau mengikuti perkembangannya gitu, belajar lagi, mau nggak mau belajar lagi. Saya aja untuk bisa nyelam ke generasi milenial itu harus belajar, walaupun saya nggak suka lihat TikTok ya, tapi saya dilihat-lihat juga. Walaupun akhirnya waduh lama ya gara-gara lihat cewek gitu ya di TikTok ya. Kembali lagi kan saya mau belajar gitu ya. Jangan lihat itunya kayak gitu. Lihat hal-hal yang positifnya, kayak misalnya kayak kalau pernah lihat ya. Banyak yang menggunakan TikTok itu juga untuk promosi. Iya betul. Ya kan? Betul. Yang pakai tulisan-tulisan. Nah, padahal ujung-ujungnya promo gitu. Itu kreatif buat saya itu bagus ya. Teman-teman harusnya lebih banyak menggunakan media sosial itu seperti itu. Betul. Dibanding pamer-pamer badan dan lain-lain lah kayak gitu ya. Janganlah. Nah, terus satu lagi, sekarang ini udah eranya kolaborasi. Udah bukan era kompetisi, pokoknya gua mau berusaha sendiri, gua nggak mau disaingin, udah nggak kayak gitu ya. Kita harus bisa melihat mana partner atau bahkan kompetitor yang bahkan kompetitor gitu bisa kita ajak kolaborasi gitu, supaya lebih besar lagi kekuatan kita gitu, bisa saling mengisi kelebihan, bisa saling menutupi kekurangan kayak gitu kan. Bahkan dengan misalnya nih contoh saya barbershop, dengan mensupport event apa, tapi sasarannya itu sebenarnya supaya mereka tahu barber kita, untuk mengundang lebih banyak lagi customer ke barber kita kayak gitu. Yang kayak gitu kolaborasi, ingat, berkolaborasi. Jadi jangan menganggap kompetitor itu sebagai ajang kompetisi gitu ya. Iya, jangan lihat kita nih, kamu bisnisnya kopi, Mas Danu juga kopi nih, sama-sama beda merek doang kan. Iya. Kita sampai nggak teguran gara-gara bisnisnya. Bahkan saling jatuh menjatuhkan. Wah, kopi itu mah nggak enak kayak gitu. Jangan, lebih baik jangan. Kalau nggak berkolaborasi pun lebih baik fokus aja sama strategi kita supaya customer itu datang ke kita. Nggak perlu lah ngeliatin terus si kompetitor, dia berapa lagi, kita giniin, bikin apa, kita giniin, capek sendiri nanti. Iya betul. Kalau ngejar orang tuh susah ya. Iya. Bakal ada lagi. Jadi lebih baik fokus ke strategi sendiri ya. Kalau misalkan nggak mau kolaborasi lah, ya udah fokus aja strategi sendiri gitu. Betul. Ya. Betul. Oke. Dan terakhir nih Bang, rencana Bang Danu ke depan dan target ke depannya apa nih? Karena sekarang saya kalau barbershop saya tetap konsen ya, tetap berusaha meningkatkan, tapi secara tidak langsung ternyata bisnis jasa foto dan videografi yang Paparazzi Media 8 ini perlahan memang memudahkan promosi Paparazzi Barbershop juga. Jadi ya bisa agak terbantu kembali lagi pemulihannya ya, walaupun sangat lambat gitu karena masih pandemi kayak gini. Nah, jadi saya akan fokus di 3 bisnis ini juga, sama ada minuman juga sih, saya punya juga. Punya juga minuman. Mungkin Bang Danu mau nge-sponsorin kita, boleh banget. Dari Cirebon ya. Dari Cirebon dikirim ya nanti Beben yang ngejemput kan ke Cirebon ngambil minumannya. Oke, siap, mantap. Sama teman-teman kawan Gora, kalau misalnya mau bisnis ya, diusahakan menguasai bidangnya. Pesan saya. Ya. Saya sampai bikin kopi ini aja. Saya sekolah barista dulu. Sampai sekolah dulu ya Bang? Sekolah barista dulu supaya tahu. Kalau tiba-tiba pegawai saya libur atau tiba-tiba keluar gitu kan, bisa ke backup. Saya bisa bikin gitu, tetap bisa nerima customer sambil ngajarin orang lagi misalnya kayak gitu kan. Kayak gitu. Dan banyak juga sekarang kayak barista tembak gitu ya. Barista tembak. Ya kalau barista tembak otodidak juga, tapi lama-lama jadi ahli juga nggak masalah sih Bang ya. Iya. Tapi lebih bagus lagi mungkin kalau ada biayanya sekolah barista dulu lebih oke. Belajar lah. Jadi gini, kita nggak harus tapi kita harus mau belajar gitu kan. Kita misalnya dengan relasi tadi, teman nih misalnya, kamu barista, saya tukang cukur, kamu belajar nyukur sama saya, saya belajar bikin kopi sama Alvan kayak gitu, saling inilah, saling bantu ya. Saling bantu apalagi kalau lagi pas pandemi kayak gini, wah itu jalan keluar yang paling
enak sih ya, dan paling baik tuh emang kita saling berkolaborasi gitu ya, saling bantu satu sama lain. Atau gini Van, kolaborasinya Van, barengan yuk kita sewa tempat, gua buka pangkas rambut atau barbershopnya, lo kopinya di situ ya. Nah, kan orang kan datang, itu menguntungkan kedua-duanya. Betul, gitu. apalagi sambil ngantri gitu ya, beli kopi dulu gitu kan. Nah, That's the point. Oke, kawan Gora, mungkin ini sudah di akhir ujung pembicaraan gue bareng Bang Danu, dan banyak sekali ilmu yang didapatkan ya di sini, dari mulai percukur-cukuran gitu ya. Jadi gue tahu apa itu capster, apa itu barber tuh apa. Gue kira barber tuh ya udah tempat cukur, ternyata barber tuh orang yang mencukurnya, dan barbershop nama tempatnya, dan banyak juga ilmu yang dapat diambil. Dan tadi juga Bang Danu udah pesen, katanya ketika era pandemi ini kita harus kreatif ya, jangan sampai terjebak stuck di situ aja gitu. Jangan malas. Nah, jangan malas, itu intinya ya. Pas lagi malas bangun, aduh, ingat aja, teman-teman gue yang lain ini lagi kerja keras banget nih gitu. Betul sekali. Mau ketinggalan emang. Itu kalau gue pribadi ya Bang ya, ketika bangun lagi malas, gue langsung kayak di dalam hati, ingat saya miskin. Ingat saya miskin. Jadi itu tergerak itu, tergerak. Ingat saya miskin, ingat saya miskin. Jadi langsung bangun gitu, pengen kerja. Nah itu, jangan malas, dan juga jangan menjadikan seorang kompetitor itu menjadi lawan ya. Tapi ajak untuk berkolaborasi, jadi bisa berkembang bersama-sama, bareng-bareng gitu ya, saling bantu dan bahu membahu gitu. Dan selain kolaborasi, nggak mau nih misalkan kolaborasi, fokus aja strategi ya Bang ya. Fokus sama strategi aja. Fokus sama strategi. Harus membaca peluangnya, harus itu apa? Jeli ngelihat peluangnya gitu. Betul sekali, harus jeli. Dan tips terakhir tadi dari Bang Danu, kalau misalkan kawan Gora pengen bikin bisnis, harus menguasai bidangnya. Ya. Oke, kalau begitu kawan Gora, terima kasih banyak Bang Danu. Dengan senang hati, Alvan. Terima kasih banyak. Wah, ini seru banget episode kali ini sama Bang Danu ini. Bang Danu ini orangnya sibuk banget nih, habis ini langsung meluncur lagi ya, ada jadwal lagi. Menyukur. Oh, nyukur tuh. Mau nyukur. Jadi, Bang Danu juga bisa dipanggil nih kalau mau nyukur nih gitu. Bisa. Oh, bisa. Kalau kontaknya boleh nggak nih Bang, atau Instagramnya? Oh, biasanya customer itu DM. DM Kalau Instagram yang ya? di luar kota biasanya DM. Kalau saya lagi di Bandung nih. Oh, tahu saya di Bandung, bookingnya lewat DM. Bookingnya lewat DM. Nah, mumpung Mas Danu sekarang masih di Bandung, tapi setelah tayang ini mungkin sudah tidak di Bandung ya. Bisa tapi kalau misalkan di yang di Jakarta atau mungkin yang di mana-mana ya, kalau Cirebon udah ada tempatnya ya Bang ya. Ya. Nah, langsung aja follow Instagramnya di mana Bang? @danudevano_tci, dekat Indonesia itu TCI itu. TCI, dekat Indonesia. Oke deh kalau begitu. Terima kasih kawan Gora yang udah ngikutin kita dari awal tadi ya. Obrolan ini banyak sekali ilmu yang bisa didapat. Dan seperti biasa, kalau misalkan kamu pengen bikin podcast ya, gue pengen bikin podcast tapi alatnya nggak ada nih, masih ragu gitu ya, nggak pede kalau pakai HP, pengennya langsung ada alat aja, langsung aja datang di Studio Kastara di Jalan Ligar Agung nomor 12 Bandung. Oke deh kalau begitu ya. Dan terakhir, apaan tuh? Nggak kebaca. Nggak kebaca, kejauhan. Minum bareng. Oh, minum bareng. Oke, siap. Dan kita tunggu sponsor selanjutnya. Terakhir, gue pamit. Bang Danunya juga pamit ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat kawan Gora. Terakhir gue mau minum bareng nih sama Bang Danu. Ngabisin kopinya yang beli. Oke. Goodbye. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.